Halo Sobat Safety, selamat datang kembali di Safety Channel. Video kali ini saya ingin berbagi seputar alat proteksi kebakaran aktif yang sering kita jumpai di tempat kerja maupun umum. Contohnya seperti alarm, hydrant, smoke detector, heat detector, APAR, dan lain-lain. Sebelum ke materi, tolong bantu berkembangnya channel ini agar terus berbagi seputar yang berkaitan dengan safety. Sobat Safety cukup dengan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Tujuan instruksional secara umum setelah mempelajari ini diharapkan kita semua dapat memahami tentang berbagai macam jenis alat pemadam aktif. Secara khususnya kita semua dapat memahami dengan baik mengenai proteksi kebakaran yang sering kita jumpai di area gedung privat maupun umum. Nah, Sobat Safety, pengertiannya atau definisi sistem proteksi kebakaran yaitu peralatan sistem perlindungan atau pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung tersebut. Nah, sedangkan sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang memiliki pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis. Nah, Sobat Safety, yang pertama adalah sistem alarm kebakaran gedung. Pengertiannya secara sederhana adalah memberikan peringatan dini kepada penghuni gedung atau petugas yang ditunjuk tentang adanya kejadian atau indikasi kebakaran di suatu bagian gedung atau area gedung. Dengan adanya peringatan dini ini, ada memungkinkan penghuni atau petugas dapat mengambil tindakan proses pemadaman atau proses evakuasi. Nah, ini Sobat Safety yang ditunjuk, yang dimaksud tunjuk ini adalah tim emergency response team ya. Nah, ini Sobat Safety gambaran sederhananya ya si instalasi atau jaringan sistem alarm di area atau gedung tersebut. Nah, di sini ada MCFA, ada detektor. Nah, ini ada alarm bell atau fire alarm station ini. Nah, ini ada combination panel, auxiliary panel. Nah, ini gambaran sederhana aja jaringannya ya. Sobat Safety, ini adalah main control fire alarm. Definisinya adalah pusat dari fire alarm yang dapat mengontrol bekerjanya seluruh bagian detektor dan manual station. Dan ini juga dapat memberikan instruksi pada alarm bell location indicator lamp apabila terjadi indikasi kebakaran. Nah, alat ini biasanya dipasang pada ruang operation atau control room di mana ada pengawasannya selama 24 jam. Jadi fire alarmnya atau MCFA ini adalah dipasang di area yang terkontrol selama 24 jam, biasanya area security dan engineering. Jadi bila ada kebakaran atau indikasi kebakaran langsung terdeteksi ke MCFA ini. Nah, petugas yang standby bisa langsung menuju lokasi yang ada indikasi kebakaran tersebut. Nah, secara umum jenis MCFA dibagi dua. Yang pertama konvensional, yang kedua addressable. Nanti saya jelaskan satu persatu ya, Sobat Safety. Nah, yang pertama jenis konvensional atau MCFA konvensional. Nah, sistem monitoring ini hanya sampai pada titik pemicu kebakaran dideteksi. Nah, jenis ini hanya untuk bangunan yang luas areanya kecil atau non-gedung. Nah, Sobat Safety, yang jenis konvensional ini adalah biasanya itu bila mana ada deteksi indikasi kebakaran. Nah, dia hanya transfer bunyi atau nyala ya di alarm tersebut, tetapi operator atau yang standby pada saat itu tidak mengetahui dengan rinci di mana sih lokasi kebakaran tersebut. Mau nggak mau mereka harus mobile atau mengelilingi area. Jadi dia tidak mengetahui secara rinci
lokasi kebakarannya, dia hanya mendeteksi asap, api, dan sebagainya, langsung bunyi. Nah, mau nggak mau security atau engineer harus mencari lokasi kebakaran atau indikasi kebakaran tersebut. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah jenis ini hanya untuk bangunan yang luas areanya kecil atau non gedung bertingkat. Nah, ini gambarnya ya. Biasanya konvensional itu bentuknya sangat kecil ya. Yang kedua, MCFA jenis semi addressable atau MCFA yang kedua ya, tapi ini yang jenisnya semi addressable. Nah, ini kombinasi dari alarm konvensional menjadi sistem addressable. Cara kerja hampir sama dengan konvensional berdasarkan zona. MCFA ini agar lebih mudah mendeteksi lokasi dengan bantuan layout zone. Nah, ini harus kita garis bawahi ya, harus bantuan dengan layout zone. Nah, jenis ini bisa digunakan untuk area luas atau gedung bertingkat. Nah, Sobat Safety, jadi semi addressable ini adalah penggabungan ya, dari sistem konvensional menjadi addressable. Cara kerjanya mirip-mirip sama berdasarkan zona, tetapi dia cangkupannya sangat luas atau luas ya, bisa gedung-gedung bertingkat. Jadi bila mana ada terdeteksi kebakaran, ada zona 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, kita di sebelahnya, sebelah MCFA tersebut harus ada layout. Jadi kita langsung bisa langsung ke lokasi tersebut. Nah, ini Sobat Safety contoh gambarnya. Nah, ini semi addressable ya. Nah, ini ada zona 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini layoutnya yang ada warna-warnanya, ada putih, merah, hijau dan sebagainya. Nah, biasanya Sobat Safety kalau di sini ada di zona 3 ya, kita sebagai contohnya, kita bisa langsung lihat di sini zona 3 di area mana. Jadi operator atau security atau engineering bisa langsung ke lokasi tersebut. Contoh di sini bunyi zona 3 atau kedip-kedip di zona 3. Nah, berarti kita harus lihat peta ya, atau layout zona 3 di area gudang atau di lantai 20. Kita langsung ke lokasi tersebut. Selanjutnya, MCFA full addressable. Nah, ini dapat dialamatkan sendiri berdasarkan ID masing-masing detektor. Sistem ini terdiri dari serangkaian detektor kebakaran, perangkat yang terhubung kembali ke kontrol panel file alarm. Nah, kita dapat langsung menuju titik di mana detektor tersebut terpicu oleh asap maupun panas. Nah, jadi Sobat Safety, full addressable ini adalah benar-benar sudah paling perfect lah ya, dalam tanda kutip perfect lah gitu. Jika kita bandingkan dengan konvensional dan semi addressable. Jadi ini full addressable ini tanpa layout. Jadi bila mana ada prediksi atau indikasi kebakaran di file kontrolnya itu ada alamat tersebut atau lokasi tersebut. Nah, ini Sobat Safety, di sini biasanya ada tulisannya, area gudang, lantai 20 dan sebagainya. Di sini bunyi langsung terdeteksi. Nah, ini lokasi alamatnya biasanya. Ada juga yang lebih hebat itu, yang full addressable itu bisa mengeluarkan printan lokasi kebakaran. Oke, ini selanjutnya ke manual alarm. Ini manual call point, manual push button ya. Nah, ini contohnya bisa kita tinggal pencet saja ya. Nah, ini alarm bell secara umum berbunyi kencang saat manual alarm ditekan. Jadi yang gambar slide sebelumnya, bila ditekan ini akan bunyi. Nah, menandakan adanya bahaya di sekitar lokasi, dapat segera mengevakuasi diri. Nah, biasanya kalau memang sudah ada perintah dari manajemen building atau dari tim emergency response team disuruh evakuasi, kita mau nggak mau harus keluar bangunan. Nah, ini Sobat Safety manual alarm dan alarm bell. Bila ini kita pencet, nah, ini biasanya nyala, ini bunyi. Selanjutnya, local combined box. Alat ini gabungan antara manual alarm station dan alarm bell, tapi dilengkapi juga dengan indikator lem sebagai tanda bahwa kontrol panel alarm bekerja dengan normal. Biasanya alat ini berada di box hidran kebakaran yang dipasang pada orang umum sebagai pemberi isyarat apabila terjadi kebakaran. Nah, Sobat Safety, kalau di area memang ada kebakaran besar atau api besar, kita bisa tekan yang ini ya. Kita tekan saja, atau bisa tekan ini, nah dia langsung transfer ke MCFA, atau dia bisa juga bunyi langsung.
Nah, ini jack ya, bisa jack ini buat telepon. Kalau memang udah sistemnya bagus, ini bisa jack telepon untuk telepon ke kontrol fire alarm. Oke, Sobat Safety, sampai di sini dulu mengenai proteksi kebakaran aktif. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem deteksi. Terus dukung channel kami ya, dengan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Bila ada yang ditanyakan atau sharing, bisa komen di channel ini. Terima kasih banyak Sobat Safety.